Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kita jumpa lagi lewat channel pribadi saya dengan program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-6 dari pelajaran berseri Rahasia Hidup Diberkati. Hari ini kita akan mencermati sebuah judul yang berkata demikian: buat apa jadi Kristen jika ternyata Yesus Tuhan juga menyelamatkan orang lain di luar Kristen? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca lebih dulu firman-Nya dari Matius pasal 20 ayat 13 sampai dengan 16. Dari judul bacaan yaitu perumpamaan tentang orang-orang upan di kebun anggur. Yang ayat pertamanya berkata begini: adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kita loncat kepada ayat ke-13 sampai dengan 16. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan ini mengandaikan seumpama adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja itu. Saudara, berarti kita menyimpulkan lebih dulu, pemilik kebun anggur itu siapa? Yaitu adalah Tuhan Yesus yang punya neraka dan punya sorga. Siapa orang yang diminta bekerja di dalam pekerjaannya, di dalam kebun anggurnya? Adalah orang-orang yang mau melakukan tugas pekerjaan Tuhan, yaitu adalah saudara dan saya sebagai orang Kristen. Saudara, kemudian upah 1 dinar adalah upah keselamatan yang dia janjikan. Tuhan Yesus, pemilik kebun anggur, sudah mengadakan kesepakatan.
Kamu kerja mulai jam 5, pulang sampai jam 6, jam 5 pagi sampai jam 6 sore, upahnya 1 dinar. Kalau setuju, silakan kamu bekerja. Saudara, ternyata lewat bacaan yang panjang ini, yang bekerja itu berkelompok-kelompok jamnya. Ada yang tengah hari jam 12, siang baru masuk, pulangnya juga jam 6. Tetapi yang unik adalah kelompok yang terakhir, yang masuk jam 5, pulang jam 6, kerja cuma 1 jam. Juga dikasih 1 dinar. Dan tuan ini memanggil mandornya untuk memberikan upah yang dia janjikan. Sengaja oleh tuan pemilik kebun anggur ini tadi, yang dibayar lebih dulu adalah kelompok yang terakhir. Yang terakhir dapat 1 dinar. Dia pulang, mendapatkan haknya, dia pulang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kelompok-kelompok berikutnya, sedangkan kelompok yang pertama, mereka yang bekerja seharian, mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 6 sore, mereka telah menduga-duga. Kalau yang 1 jam saja itu dikasih 1 dinar, harusnya kami yang bekerja dengan jam yang lebih panjang akan mendapatkan upah lebih daripada 1 dinar. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata sang pemilik kebun anggur ini tetap memberikan dengan upah yang sama, 1 dinar. Apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Mereka protes. Tuan, masakan kami cuma mendapat 1 dinar. Bukankah yang hanya bekerja 1 jam, Tuan bayar juga 1 dinar? Seharusnya kami mendapatkan lebih daripada mereka. Nah, saudara, apa jawab tuannya, pemilik kebun anggur itu? Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kan sudah sepakat lebih dulu sedinar 1 hari. Siapapun yang bekerja di dalam ladangku, di dalam pekerjaanku, maka semuanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Ambillah bagianmu dan pergilah. Kamu sudah mendapatkan keselamatan, kamu sudah mendapatkan bagianmu. Bersukacitalah, pergilah. Jangan lagi ada iri hati di dalam hatimu. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Keselamatan punyaku. Keselamatan milikku. Yang penting janjiku kepadamu aku genapi, aku penuhi, pergilah. Bukankah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Tidak ada orang yang boleh protes karena aku adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Ini adalah kewenanganku 100%, tidak ada seorang pun yang boleh protes. Aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara lihat, ada begitu banyak orang Kristen itu tidak ikhlas kalau Yesus yang adalah juru selamat itu juga menyelamatkan orang di luar Kristen. Karena Yesus yang adalah Tuhan adalah Allah yang murah hati, Allah yang juga mengasihi umat ciptaannya yang lain, Allah yang juga mencintai bangsa-bangsa yang lain, Allah yang juga mengasihi bangsa-bangsa yang beragama di luar Kristen. Saudara, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak contoh bagaimana Yesus yang adalah Tuhan
itu kagum dengan seseorang yang bukan orang Yahudi yang setia. Salah satunya contoh adalah bacaan tentang perempuan Kanaan yang minta kepada Yesus Tuhannya itu supaya anaknya disembuhkan. Oleh karena dia adalah orang kafir, orang Kanaan ini tadi, Yesus Kristus Tuhan dengan nada kalimat yang begitu kasar, dia berkata, tidak baik memberikan roti yang menjadi bagian anak-anak, yaitu orang yang mengasihi dia, diberikan kepada anjing yang pada waktu itu merupakan salah satu binatang yang najis. Dan ini dikenakan kepada perempuan Kanaan itu, diumpamakan dia sebagai seekor anjing, binatang yang najis. Tetapi apa kata perempuan Kanaan itu? Dia berkata, benar guru, namun anjing itu tidak makan roti bagian anak-anak. Dia tidak makan roti di atas meja tuannya, tetapi dia makan dari remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Saudara, oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan pun juga berkata, ibu, imanmu besar sekali, terjadilah seperti apa yang kau minta, anakmu sudah disembuhkan. Saudara, sehingga dengan bacaan ini kita berkesimpulan, Yesus yang adalah Tuhan adalah Allah yang mengasihi semua umat ciptaannya, baik yang Kristen, yang Katolik maupun yang lain. Semua bangsa yang dia ciptakan adalah umat yang dia cintai. Dan kesembuhan dan keselamatan serta berkat-berkatnya itu juga diberikan kepada mereka secara adil. Namun adilnya karena anak-anak Allah ini tadi adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, Tuhan dan juru selamatnya pribadi, maka orang-orang yang demikian yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya itu mendapatkan kasih karunia, yaitu kemudahan, yaitu privilege, yaitu adalah belas kasihan dibandingkan dengan umat yang lainnya. Terbukti kesembuhan dan keselamatan ini juga diberikan kepada perempuan Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat dari cerita bacaan ini tadi, anak-anak daripada yang menerima dan mengasihi Kristus itu mendapatkan bagian yang pertama, supaya anak-anak makan lebih dulu, supaya dia kenyang. Kemudian sisanya yang tidak suka itu baru diberikan kepada pihak yang lain. Saudara, saya ngambil contoh. Di kota Surabaya ini ada sekolah SMA yang sangat favorit. Testing sulit bisa masuk karena banyak orang siswa yang pandai di sana. Tetapi dia selalu menggelar 2 gelombang pendaftaran. Diumumkan tanggal 1 sampai 10 adalah lulusan SMP yang dari satu yayasan yang sama. Berapapun yang mendaftar itu dapat bangku lebih dulu. Berikutnya sisa bangku sisa 20% digelar untuk pendaftaran tanggal 11 sampai 15. Itu adalah lulusan SMP dari sekolah SMP yang tidak satu yayasan. Dibuat testing, dibuat perebutan siswa-siswa yang tidak dalam satu yayasan, yang pandai-pandai saja yang boleh masuk, yang bisa diterima. Artinya, keselamatan dan kesembuhan diberikan juga oleh Tuhan Yesus kepada orang lain di luar Kristen, itu dengan cara
melombakan begitu banyak orang dengan perbuatan yang istimewa yang membuat dia kagum, itu baru bisa masuk. Dan mereka masuk itu pun dengan sisa bangku, sisa kuota yang tinggal sedikit. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-1, menurut Alkitab orang Kristen, yaitu ayat 10 dan 11, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, kenapa orang milik kepunyaannya sampai tidak kenal bahwa Tuhannya itu adalah Yesus? Kenapa mereka sampai tidak mengerti, tidak menerima Dia sebagai Tuhannya? Belum tentu salah mereka, tetapi bisa juga salah-salah kita atau pendahulu kita di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang mendengar nama Yesus itu secara tidak komplit. Sehingga oleh karena mereka mendengar secara sepotong-potong, maka pengertian pemahamannya tentang Yesus adalah Kristus adalah Tuhan itu pun tidak pernah ada di dalam hati dan pikiran mereka. Namun Yesus yang adalah Tuhan, tetaplah Tuhan yang memaklumi akan kelemahan itu, yang memaklumi akan kekurangan itu, karena pada dasarnya Dia tetap adalah Tuhan yang mengasihi seluruh umat ciptaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.